Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kata al-muhasabah berasal dari kata hasaba yuhasibu, yang artinya secara garis besar adalah menghitung-hitung, ya, menaksir, ya, menotal sesuatu, ya. Nah, muhasabah ini merupakan salah satu cara, ya, agar kita senantiasa bisa mengevaluasi, ya, agar kita senantiasa bisa melakukan introspeksi diri terhadap apa yang kita lakukan. Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an disebutkan dalam salah satu riwayat, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya, hasibu anfusakum, lakukanlah introspeksi diri qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti akan dihisab. Nah, cara kita bermuhasabah, ya, kalau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengibaratkan orang yang melakukan muhasabah atas dosa dan perbuatan yang dia lakukan serta amalan-amalan yang dia lakukan, itu ibarat seorang pedagang. Bagaimana maksudnya? Beliau menjelaskan, ya, disebutkan juga dalam kitab Minhajul Muslim, bahwa orang yang melakukan muhasabah, pertama dia akan melihat kepada amalan-amalan fardunya. Dia melihat amalan-amalan fardunya itu diibaratkan seperti roksil mal, ya, modal pokok, gitu ya. Kemudian dia melihat kepada amalan-amalan sunnah, dan amalan-amalan sunnah ini diibaratkan seperti ar-ribah, keuntungan, ya, atau az-ziyada ala roksil mal, keuntungan yang dia dapatkan. Lalu kemudian dia melihat kepada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dan perbuatan maksiat yang dia lakukan ini ibaratnya adalah al-khosaro fit tijarah. Al-khosaro itu artinya kerugian yang dia dapatkan dalam perdagangan. Nah, maka orang yang melakukan muhasabah itu tiap malam, ya, dia menghitung-hitung tadi, ya, kira-kira kewajiban yang dia lakukan itu apakah ada yang tertinggal, ya, apakah ada yang kurang sempurna. Kemudian dia lihat juga apakah hari itu dia sudah melakukan amalan-amalan sunnah. Dan dilihat juga apakah dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jika ada kewajiban yang ditinggalkan, nah kalau kewajiban itu masih bisa dikodok, maka dia harus mengkodoknya, ya. Seperti orang yang sholat, baik ketinggalannya karena lupa atau disengaja, itu wajib dikodok untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Lalu amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan sunnah itu kalau dia kurang, misalnya di hari itu dia jarang sholat rawatib, ya, dia jarang bersedekah, maka harus ditingkatkan di hari berikutnya. Dan terakhir maksiat, kalau dia melakukan maksiat di hari itu, maka dia harus segera bertaubat, ya, seperti yang kita bahas kemarin. Dan kalau maksiatnya itu ada hubungannya dengan orang lain, ya dia harus segera melakukan atau menggugurkan maksiat itu dengan mengembalikan hak orang lain ketika memang ada hak orang lain yang diambil, baik berupa harta maupun kehormatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kurang lebih mengenai salah satu cara menyucikan diri, yaitu al-muhasabah, di mana Allah memperingatkan kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, al-ayah, di surat Al-Hasyr ayat ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah, ya, ma qaddamat lighad, apa yang akan dia persembahkan untuk hari yang akan datang. Marilah kita selalu introspeksi diri untuk mempersiapkan diri sebelum nanti kelak di akhirat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.